Yang pertama, apa komponen yang Ibu terapkan dalam pelajaran fisika ini? Oke, terima kasih. Dalam pembelajaran fisika, kayaknya bukan hanya dalam fisika ya, cuman karena kita materi jurusannya fisika, karena sama aja sebenarnya ya. Itu ada beberapa komponen yang harus diikuti oleh seorang tenaga pendidik atau tenaga pengajar atau guru yang kita sebut dengan guru. Yang pertama komponennya itu adalah guru. Di dalam proses belajar mengajar ini guru harus ada, iya kan? Kenapa? Karena guru ini adalah sentral daripada proses belajar mengajar, iya kan? Jadi pendidikan itu sentralnya siapa? Guru. Nah, jadi pertama ada guru, kemudian ada metode. Metode, kemudian ada kurikulum, kemudian ada sarana, ada lingkungan alam dan sosial budaya. Nah, itulah komponen-komponen yang ada di dalam pembelajaran secara umum dan pembelajaran fisika secara khusus. Oke. Yang kedua, Bu, apakah ada suatu alat atau fasilitas tertentu untuk mengembangkan pola pikir siswa dalam proses pembelajaran tersebut? Nah, sekarang ini ada yang disebut namanya dengan PPM ya. PPM itu adalah platform Merdeka Mengajar. Ini dalam implementasi kurikulum yang sekarang ini sedang diterapkan ya. Jadi di dalam platform itu namanya platform edukasi ya. Di sini guru tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa mengajar. Kenapa? Dia disingkat dengan PMM ya. Di dalam PMM ini di situ sudah ada apa yang mau dicari guru, bahan ajar, video-video pembelajaran, semuanya sudah ada. Jadi nggak ada guru istilahnya aku nggak bisa lah, aku udah lupa pelajarannya, enggak, karena di PMM itu semua sudah disiapkan. Nah, nanti kalian bisa juga coba PMM itu ya, bisa kalian buka ya, bisa kamu buka, karena dia merupakan edukasi yang menjadi sahabat guru. Itu tadi Ibu bilang dia mempermudah guru untuk mengajar. Semua, bukan hanya bahan ajar guru aja yang ada di situ, bukan hanya silabus, tapi bagaimana video-video pembelajaran yang sangat mudah untuk diterima oleh seorang siswa. Kamu pernah dengar enggak apa itu PMM? Belum sih, Bu. Belum pernah ya, karena sebenarnya kalau dibilang dia baru tidak ya. Nah, sekarang itulah yang dikembangkan. PMM itu adalah platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ya. Nah, itu merupakan teknologi yang sekarang memang banyak digunakan karena sangat membantu seorang pendidik ya. Oke, itulah yang di sini alat atau fasilitas tertentu untuk mengembangkan pola pikir siswa dalam proses pembelajaran. Jadi anak udah bisa buka sendiri dia. Lanjut yang ketiga, Bu, metode apa yang Ibu gunakan untuk memudahkan siswa tersebut untuk memahami pelajaran fisika tersebut? Ya, metode ini kan banyak ya. Biasanya guru itu enggak memakai satu metode. Apalagi sekarang kita di kurikulum Merdeka Mengajar. Jadi kan kolaborasi nih, tapi kalau di kurikulum Merdeka ini banyak mereka bekerja sama, tentu kelompok ya kan, kelompok. Jadi pastinya kalau mereka pakai metode belajar kelompok, tentu yang pertama metode apa? Metode. Kalau mereka berkelompok, metode apa yang mereka gunakan? Diskusi. Kok bingung? Iya, metode diskusi. Nah, mereka metode diskusi itu biasanya untuk apa? Kayak tadi Bu bilang ada project kan di kurikulum K13 ini. Berarti yang mereka lakukan di project ini adalah menampilkan ide kreatif mereka, ide cerdas mereka untuk menciptakan sesuatu. Tadi iya kan, contohnya kayak permainan enggrang tadi, gimana kita biar bisa main enggrangnya bisa lebih baik. Iya kan? Nah, tentu ide kreatif mereka muncul. Berarti metode yang dipakai muncullah dia metode eksperimen. Jadi bukan hanya diskusi, tapi metode eksperimen masuk juga. Nah, perlu nggak gurunya ceramah? Ada nggak ceramah gurunya ketika mereka berdiskusi tadi? Tentu ada. Nah, yang gurunya jelaskan juga tentang konsep dari apa di sini. Hukum apa yang diterapkan dalam konsep permainan enggrang itu salah satunya. Adanya tekanan, iya kan? Iya. Tekanan. Bagaimana
supaya tekanannya sampai tidak menembus tanah ketika dia berjalan. Enggrang ini walaupun di saat becek, di saat hujan dia bisa dipakai. Berarti bagaimana ujungnya itu dibuat supaya dia nanti nggak jeblos ke dalam ketika terjadi becek, dia jadi menghalangi untuk bermain enggrang. Jadi muncullah beberapa metode yang dipakai. Jadi nggak bisa satu metode ya. Ada metode diskusi. Kenapa harus metode diskusi? Karena mereka akan buat eksperimen. Nah, guru juga memberikan pengarahan. Berarti ada metode ceramahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang keempat, dalam proses pembelajaran pemahaman seperti apa yang Ibu berikan kepada siswa yang tidak mengerti? Ya, simple aja. Banyak orang mengatakan kalau fisika itu adalah pelajaran yang menakutkan. Tapi saya selalu ingatkan kepada anak, fisika adalah pelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Kita kan IPA ya, di kurung Merdeka Belajar ini kan IPA namanya ya. Kita selalu mengingatkan anak, IPA ini adalah segala sesuatu yang terjadi bagi kita. Kamu bisa duduk karena apa? Karena IPA. Kamu bisa makan karena apa? Karena IPA. Kamu bisa menghirup udara segar karena apa? Karena IPA. Jadi sangat menarik kalau kamu pelajari tentang IPA. Jadi kita ajak mereka untuk menyenangi lingkungan alam mereka gitu. Ibu bisa pukul kamu karena apa? Ketika ibu cubit kamu, apa yang terjadi? Ada nggak respon kamu? Nah, kenapa setelah besar nanti kamu harus menikah? Karena sesuai dengan hukum Newton ketika aksi dan reaksi, segala sesuatu yang di bumi ini hidupnya berpasangan. Tapi jangan sekarang kamu berpasangan. Belum waktunya. Jadi dengan begitu, dia akan merasakan bahwa fisika itu adalah hal yang menarik, bukan menakutkan. Gitu ya. Biar jadi guru yang benar nanti besok-besok. Oke. Yang kelima, dorongan apa yang Ibu berikan kepada siswa yang tidak suka pada pelajaran fisika? Ya itu tadi yang Ibu bilang tadi. Saya tidak bisa menyuruh orang untuk suka dengan pelajaran saya. Ya kan? Tetapi mereka mau nggak mau harus belajar karena nilai saya mempengaruhi nilai rapor mereka. Tapi dengan seperti itu pun tetap saya ingatkan kepada anak murid yang tidak suka dengan pelajaran ibu selalu bilang, supaya kamu suka dengan pelajaran ibu, jadikan aku idolamu. Anggaplah ibu artis yang paling kamu kagumi. Karena dengan kalau kamu sudah kagum dengan ibu, otomatis kamu senang, kamu rindu terus dengan ibu. Itu yang ibu katakan kepada anak-anak. Jangan makin kita hentak-hentak dia. Saya bilang, nah idola lagi masuk kelas. Dia ketawa, akhirnya dia jadi kalau sekarang ya, anak-anak itu sedang seperti ini. Kalau ibu udah nak ya, kita akhiri pelajaran kita. Dah bu, kami masih kangen dengan ibu loh. Walaupun itu nggak tahu, kita hanya di mulut aja. Tapi biarlah dia buat happy, kita juga merasa tersanjung juga. Karena dia bilang dia kangen dengan kita, kan gitu. Jadi untuk setiap kehidupan kita pun segala sesuatu kayak ibu bilang tadi, tidak ada yang dimulai dari hal besar. Semua dimulai dari hal yang kecil. Jadi untuk kalian juga jangan malas untuk melakukan hal kecil. Misalnya sepilenya ini nggak ada lagi yang lebih membuat tantangan baru. Jangan, karena dari yang kecil itu akan berproses, akan kita kembangkan hal yang lebih besar lagi. Contohnya kita bilang sama anak, nak coba kamu buat seperti ini nak. Ketika dia buat, dia pengen lebih gini lagi. Kok coba kalau aku buat gaya gini ya, kira-kira apa yang terjadi? Nah, muncul ide kreatifnya dari hal kecil tadi yang kita suntikkan sedikit dengan dia. Oke, gitu ya nak ya. Terima kasih ya Bu waktunya. Ya.